Yang pertama kita melihat ada kecerdasan umum ya Bapak Ibu. Di sini ada kemampuan intelektual. Dicontohkan ada yang taraf kecerdasannya masuk ke rata-rata. Nanti ada yang masuk jenius, verus superior, superior, atau atas, dan sebagainya. Ini kami menggunakan tes CFIT, Cultural Fair Intelligence Test skala 2 untuk anak-anak usia SD dan SMP. Nah, ini di CFIT ini ada 4 subtes ya untuk mengukur ini. Nah, nanti ada masing-masing subtes ada kategorinya, ada yang SR itu sangat rendah, R itu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya ini kategorisasi atau klasifikasi IQ dari CFIT. Untuk yang mendapatkan skor akhir itu dikurang kurang dari 70 maka termasuk mentally defective. Untuk 70 sampai 79 masuk borderline, 80 sampai 89 di bawah rata-rata, 90 sampai 109 itu masuk rata-rata, 110 hingga 119 masuk di atas rata-rata, 120 sampai 139 superior, 140 sampai 169 very superior, dan di atasnya termasuk genius. Selanjutnya, nah ini adalah penjelasan singkat ya terkait subtes dari CFIT ini. Nah, yang pertama ada series atau seri, ini mengukur kemampuan sistematika berpikir, yaitu kemampuan berpikir runut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Subtes kedua, klasifikasi, ini mengukur ketajaman diferensiasi, yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi permasalahan. Terus ketiga, matrik mengukur asosiasi, yaitu kemampuan analisa sintesa untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa. Dan terakhir, topologi atau persyaratan mengukur pemahaman konsep, yaitu kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan dalam situasi yang berbeda. Jadi CFIT ini sebuah tes intelijensi yang mengukur lebih ke genetik, jadi bawaan, bukan hasil belajar, karena ini juga tidak terkait dengan budaya dan bahasa. Selanjutnya, setelah tes IQ atau intelijensi, kita melihat ada tes kecenderungan minat. Di sini kami menggunakan tes Riasek atau tes Holland, lebih ke kepribadian atau kecenderungan seseorang bagaimana ketika dia bekerja atau hal-hal yang diminati untuk pekerjaan tertentu. Ada 6 kategori kecenderungan minat. Yang pertama adalah tipe realistik atau doers. Nah, kalau kategori realistik ini umumnya anak-anak ini terampil secara mekanik atau lebih menyukai pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik atau kekuatan otot. Jadi suka sesuatu yang bisa dioprek secara langsung, bisa dipegang, begitu ya. Jadi mengerjakan dan belajar itu dengan cara memegang langsung objeknya, begitu. Selanjutnya tipe thinkers atau investigatif. Nah, tipe ini adalah cenderung memiliki ketertarikan atau minat untuk mengobservasi, belajar, menganalisa, dan memecahkan masalah. Jadi lebih ke teoritisnya, begitu ya, ke hal yang bersifat permasalahan untuk dipikirkan, untuk bisa dianalisa, seperti itu. Mungkin kalau lihat gambarnya ya, seperti kayak detektif, saintis, atau mungkin kalau di bidang hukum itu seperti pengacara, hakim, dan sebagainya. Selanjutnya, tipe ketiga ada artistik atau creators. Kalau kategori creators atau artistik ini memiliki minat bekerja pada situasi yang tidak terstruktur, di mana mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Biasanya orang-orang artistik ini, begitu ya, para seniman, begitu ya, mereka kalau bekerja itu tidak tertentu, begitu ya. Jadi kurang suka mungkin kalau bekerja nanti pada situasi atau pada jadwal yang ditetapkan. Di bekerja itu harus jam 8 sampai jam 4 sore. Dan kadang mereka ini memiliki idenya pada malam hari, begitu. Jadi mereka lebih suka pekerjaannya, mereka bisa leluasa untuk berkreasi.
Selanjutnya tipe keempat itu helpers atau sosial. Nah, di sini individu yang termasuk sosial ini memiliki minat bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Kalau tadi yang realistik ini pada peralatan, kalau ini sukanya dengan orang-orang lain gitu ya. Mereka suka bekerja bersama-sama, terlibat dalam kelompok, saling membantu dan senang membantu orang lain untuk belajar dan bertumbuh. Itu seperti para bapak ibu guru begitu ya, memiliki minat bekerja, memiliki kesenangan ketika bekerja bersama-sama, kemudian membantu orang lain untuk tadi belajar dan juga bertumbuh. Selanjutnya tipe enterprising atau persuaders. Kalau yang ini memiliki minat bekerja dengan individu lain, tapi lebih sebagai pemimpinnya. Nah, mempersuasi orang lain dan suka tampil di muka umum. Seperti mungkin para marketers, para motivator, kemudian apa namanya trainer begitu ya. Jadi sangat menyukai pekerjaan yang tampil di muka umum. Selanjutnya tipe adalah organizer atau konvensional. Kalau tipe kategori konvensional ini memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, terorganisir dan berkaitan dengan data. Jadi sangat teliti dengan data, kemudian suka bekerja, teratur di belakang komputer, apa kemudian juga jadi bergelut dengan data-data yang ada. Orangnya sangat tekun begitu ya. Jadi keenam ini berbeda. Kemudian dari sini untuk tingkatan SD SMP lebih diarahkan untuk peminatan ekstrakurikuler sebagai pengembangan diri, gitu ya. Bagaimana kita tahu ekstrakurikuler ini adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan juga kemandirian yang dilakukan di luar jam belajar seperti itu. Nah, untuk apa namanya tipe ini jadi disarankan begitu ya untuk yang prioritas ini jatuhkan prioritas kategorinya adalah pertama realistik, jadi masuk ke prioritas satunya untuk eskulnya masuk ke prakarya dan olahraga. Dengan di sini persuaders masuk ke akademis dan agama untuk peminatan ekstrakurikulernya. Nanti di tiap masing-masing itu berbeda ya Bapak Ibu, di tiap hasilnya tergantung dari hasil penjaringan minat dari siswa. Kemudian kita lihat adanya gaya belajar. Nah, gaya belajar ini adalah learning style adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, terkait juga cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Ada tiga gaya belajar yang umumnya ada pada seseorang. Begitu. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Pembelajaran visual ini menyerap informasi yang dilihat oleh mata. Makanya di sini melibatkan adanya warna, gambar, peta, diagram, dan apa-apa yang dilihat oleh mata. Nah, ciri-cirinya diantaranya tadi mengingat apa yang dilihat daripada hanya yang didengar. Jadi kalau anak visual ini belajarnya hanya mendengarkan, maka akan kurang bisa menangkap dengan tepat begitu ya, susah konsentrasi dan sebagainya. Kemudian biasanya kalau sambil mendengarkan dia suka mencoret-coret sesuatu, membaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, tapi dan teratur, mementingkan penampilan sulit terhadap yang detail, pengerja yang baik dan lebih memahami gambar dan bagian daripada hanya instruksi yang tertulis. Jadi kalau misalnya hanya informasinya itu hanya tulisan panjang itu masih biasanya masih kurang dipahami gitu ya. Jadi untuk anak-anak visual ini mungkin perlu dibantu untuk membuat visual support begitu. Baik bentuknya tadi mind map, peta, diagram gitu ya, atau gambar untuk menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya tipe auditory. Nah, kalau auditory ini adalah terkait dengan apa yang didengarkan, sehingga penjelasan verbal akan lebih mudah ditangkap oleh pembelajar auditory ini. Jadi kalau anak-anak auditory ini hanya diberikan materi tentang penjelasan, maka biasanya akan kurang optimal begitu ya pemahamannya, atau kurang cepat menyerapnya dan mungkin lebih susah juga untuk diingat gitu. Nah, jadi ciri-cirinya diantaranya
lebih cepat menyerap dan mendengarkan tadi ya, menggerakkan bibir ketika membaca, senang membaca dengan suara keras, suka berdiskusi, dapat mengulangi kembali nada didapat dengan warna suara, bagus kalau bercerita ya, bicaranya juga bisa terpola iramanya, suka bicara, pandai mengeja, suka musik dan bernyanyi, karena tadi dia juga mudah mengulangi kembali ya nada, kemudian suka mengerjakan tugas kelompok. Kemudian selanjutnya tipe yang kinestetik, jadi tadi visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kinestetik ini menyerap informasi dengan gerakan fisik atau dengan apa-apa yang disentuh dengan tangannya atau dengan kulitnya, begitu ya. Nah, jadi pembelajaran kinestetik diantaranya berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, bicaranya perlahan, kemudian suka menggunakan berbagai alat dan media, suka perhatian fisik dan menyentuh orang, perkembangan awal ototnya besar, belajar melalui praktek, kadang-kadang kalau menghafal suka sambil jalan-jalan gitu ya. Kemudian kalau membaca itu juga jarinya dipakai, kemudian ketika bicara itu banyak menggunakan isyarat tubuh, nggak betah diam dalam waktu yang lama, suka olahraga ya, ingin melakukan segala sesuatu. Dan katanya sih biasanya kemungkinannya jelek tulisannya begitu ya, karena lebih banyaknya gerakan otot yang besar begitu. Nah, dari ketiga ini biasanya ada dua yang dominan mungkin ya, nanti mungkin bisa visual kinestetik, auditory kinestetik, visual auditory, dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya ketiga ini kalau sebagai seorang guru maka ini sebagai informasi ya bahwa dalam sebuah kelas biasanya akan heterogen begitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru agar anak-anak ini lebih mudah menyerap informasi, lebih mudah belajar dan mengingat, maka dibutuhkan visual support ya untuk membantu menjelaskan, kemudian juga dijelaskan dengan mendetail dan juga kemudian diberikan kesempatan untuk adanya praktikum gitu ya atau dipraktekkan oleh anak-anak agar lebih memahami materi yang diberikan seperti itu. Nah, untuk anak-anak sendiri ini perlu untuk diketahui agar mereka tahu bagaimana cara belajar yang sesuai dengan modalitas yang apa namanya modalitas belajar yang dominan di diri mereka seperti itu. Jadi untuk anak visual mungkin nanti mereka untuk belajar mereka bisa membuat rangkuman sendiri berupa mind map begitu ya atau berupa diagram dan sebagainya. Untuk anak auditori mungkin dia bisa merekam suaranya, bisa lebih banyak diskusi dengan orang lain. Untuk anak estetik maka dia perlu mempraktekkan apa yang dipelajari. Selanjutnya setelah kita mengetahui gaya belajar, di sini kita mengetes potensi diri ya Bapak Ibu. Potensi diri yang juga sangat penting untuk kita cek begitu ya. Karena potensi diri ini sangat mempengaruhi nantinya keberhasilan pada anak-anak terkait belajar maupun di kehidupan selanjutnya. Jadi banyak yang mengutamakan, oh kalau anaknya IQ-nya tinggi maka dia akan sukses begitu ya. Bukan seperti itu. Jadi IQ itu hanya sebagian begitu ya, sebagian dari potensi yang dimiliki, tapi juga ada potensi-potensi lain yang juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah ability question atau daya juang. Karena meskipun anaknya itu misalnya punya potensi dia tuh pinter gitu ya, IQ-nya mungkin termasuk di atas rata atau bahkan jenius, tapi kalau dia tidak memiliki daya juang yang baik, yang tinggi, maka kemungkinan berhasilnya juga bisa jadi rendah begitu ya. Atau ya dia tidak akan bisa muncul potensinya begitu, tidak akan bisa optimal potensi tersebut. Ciri-cirinya kalau yang daya jauhnya rendah biasanya menghindari tantangan berat begitu ya, kemudian menghindari perubahan, membatasi diri dengan kata-kata yang saya tidak mau gitu ya, ini hal yang mustahil, ini konyol dan sebagainya. Sebentar ada di chat, oke tidak bisa. Nah kemudian untuk yang sedang maka anak ini akan cukup puas dengan mencapai tahapan tertentu begitu ya.
ada inisiatif tapi masih sedikit, ada semangat juga sedikit, dan ada sedikit usaha begitu. Karena dia cukup menahan diri dari terhadap perubahan, sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Kalau yang tinggi, maka mereka akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan, gitu ya, menyebut baik tantangan, memotivasi dirinya sendiri, punya semangat tinggi, gitu ya, rajin sekolahnya, gitu. Kemudian mereka menyambut baik setiap perubahan. Kalau ditantang, ikut lomba ini, gitu ya, dia akan semangat begitu ya, seperti itu. Mungkin bisa kita contohkan juga ya, kalau buat orang dewasa begitu ya, orang-orang yang punya daya juang tinggi, maka mereka tidak berhenti sampai mencapai puncaknya. Jadi kalau misalnya ada informasi untuk naik gunung begitu, untuk yang adversity quotient-nya rendah, mungkin dia tidak akan bersedia ya, ngapain naik gunung gitu, bikin repot, kemudian membayangkan nanti di sana itu susah, kalau hujan bagaimana, kalau jatuh bagaimana, dan sebagainya. Kalau yang sedang mungkin dia akan ikut, tapi kemudian ketika dia sudah lelah, sudah menemukan tempat yang nyaman untuk istirahat, mereka akan berhenti di situ gitu ya, tidak ngapain, nggak usah naik lah, di sini juga udah bagus pemandangannya begitu ya. Tapi kalau yang tinggi, maka ketika dia lelah dia akan istirahat sebentar, akan mengisi energi dan perbekalannya, kemudian mereka akan berjuang sampai ke puncak gunung begitu. Begitu mungkin gambarannya ya, yang bisa kita lihat. Kemudian potensi diri yang kedua adalah adversity emotional quotient atau kecerdasan emosi. Nah, ini digambarkan dari 3 ya. Jadi orang-orang yang cerdas emosinya, maka dia akan punya kecerdasan emosi yang tinggi begitu ya. Biasanya kalau yang kecerdasan diri emosinya tinggi ini, maka dia punya kesadaran diri emosional yang tinggi. Dia mampu membaca dirinya, memahami dirinya gitu ya, tahu kelebihan dan kekurangannya, dan ini akan berpengaruh positif terhadap prestasi maupun kinerja belajar. Dia juga memiliki tadi penilaian diri yang akurat, sehingga dia juga bisa mengevaluasi secara realistik ya, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau kuat dan positif. Kalau yang sedang, maka kesadaran diri emosional rendah begitu ya, seperti itu. Selanjutnya kemudian apa namanya? Kalau yang rendah, nah maka dia kurang bisa menyadari dirinya sendiri, kurang paham dirinya, begitu ya, apa kelebihan dan kekurangannya, sehingga dia pun perasaan dirinya, harga dirinya kurang positif, ya, nggak kuat dengan harga dirinya, begitu. Jadi kalau yang tinggi ini dia pede, kemudian dia bisa mengelola emosi dengan baik. Yang sedang ini emosinya kadang bisa dikelola, kadang tidak, begitu ya. Dan kadang pede, kadang enggak. Kalau yang rendah, maka dia kurang percaya diri dan juga apa namanya tadi, tidak paham dengan dirinya, kurang bisa mengelola diri emosinya begitu. Kemudian yang ketiga, apa namanya, terkait dengan potensi diri ini adalah motivasi berprestasi. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kalau yang rendah, maka biasanya keinginannya standar begitu ya, atau udah ragu-ragu dengan apa yang ingin dia capai, nggak percaya diri, memilih mengerjakan tugas yang resikonya rendah, sehingga dia pun mengerjakan tugasnya kurang teliti, dan dia tidak percaya diri dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang sedang memiliki keinginan yang kuat, yang sama dengan kebanyakan orang, memilih pekerjaan yang resikonya sedang, begitu ya, kemudian cepat puas dengan tujuan yang telah dicapai. Sebenarnya ini agak mirip ya dengan yang adversity quotient begitu ya, seperti itu. Kalau yang tinggi, maka dia punya keinginan kuat yang beda dengan orang lain, melakukan hal yang lebih baik, dan dia punya tujuan-tujuan tertentu yang harus dia lampaui. Mungkin kalau di anak-anak bisa kita lihat ya, kalau yang achievement motivasinya rendah, mungkin dia yang penting dia sekolah, yang penting dia mengerjakan tugas, yang penting mengumpulkan
ikut ujian gitu ya, dia nggak peduli dengan nilainya berapa gitu, karena dia tidak punya standar atau dia nggak punya tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang sedang, maka yang penting nilainya KKM gitu, nggak remedial gitu ya. Yang penting tugasnya dikumpulkan sesuai dengan yang diminta oleh guru. Kalau yang tinggi, maka anak-anak ini biasanya memiliki target sendiri untuk dirinya begitu ya. Saya tidak puas, jadi hanya dengan nilai KKM. Kalau tidak minimal 8, kalau bisa 10 begitu ya. Jadi dia sudah punya target-target tertentu, sehingga maka dia pun akan mengerjakan tugas dengan lebih baik, gitu ya. Mungkin mengumpulkan soal ujian atau ulangan itu paling akhir, karena dia ingin meneliti dulu, meyakinkan diri bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak ada salahnya, gitu. Begitu ya. Jadi tadi ketiga potensi diri ini akan sangat penting untuk optimalisasi potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ada banyak cerita begitu ya, anak-anak yang misalnya ketika hasil tes IQ-nya itu tergolong rata-rata, tapi dia bisa mencapai hasil yang optimal, dia dapat ranking yang tinggi, nilai yang tinggi karena apa? Dia memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dia mau berjuang, dan juga kemudian dia bisa mengelola dirinya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melihat adanya survei karakter ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan dari Dinas Pendidikan terkait profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang dilihat dan ada 4 kategori dari tiap karakter. Ada yang membudaya, berkembang, mulai berkembang, dan juga memerlukan bimbingan. 6 karakter ini yang pertama adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini kalau yang sudah membudaya berarti siswa ini sudah konsisten dan proaktif menerapkan perilaku tersebut ya. Jadi sudah sudah konsisten dia beribadah, konsisten dia menjalankan agamanya, dan juga dia menunjukkan akhlak yang baik secara konsisten seperti itu. Kalau yang berkembang, maka dia juga ada kesadaran tentang pentingnya melakukan ibadah dan juga pentingnya kita berakhlak yang baik dan sudah bisa menerapkannya. Kalau yang mulai berkembang, berarti murid ini tahu harusnya itu dia sebagai seorang beragama itu dia menjalankan ibadah agamanya, dan juga dia perlu berperilaku yang baik di kehidupan sehari-hari. Namun belum sepenuhnya bisa terapkan ya, masih ada kendala-kendala, misalnya malas atau mungkin dia masih mudah terikut oleh teman-temannya. Nah, kalau yang perlu bimbingan, maka dia belum memiliki kesadaran untuk pentingnya menjalankan ibadah dan pentingnya dia memiliki akhlak yang baik. Seperti itu. Karakter kedua yaitu gotong royong. Di sini adalah kesediaan dan pengalaman untuk berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jadi kalau yang sudah membudaya berarti murid ini konsisten gitu ya. Kalau ada kegiatan gotong royong pasti dia ikut, bahkan juga mungkin proaktif begitu ya. Kalau melihat kelasnya ini ada yang perlu diperbaiki, maka dia akan menginisiasi begitu ya. Oh, ini udah perlu dibersihkan. Jadi dia menginisiasi untuk dilakukannya gotong royong. Kalau yang berkembang, dia juga sudah memiliki kesediaan ya, jadi mau berkontribusi untuk gotong royong atau bekerja sama. Kemudian kalau yang mulai berkembang, dia tahu pentingnya untuk gotong royong dan harusnya dia juga ikut, tapi belum sepenuhnya dia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kalau perlu bimbingan, maka dia tidak menganggap bahwa gotong royong dan kerjasama itu penting begitu ya. Jadi ya dia nggak bersedia begitu ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, karakter ketiga itu kreativitas. Nah, ini adalah kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan karya, gagasan, dan pemikiran yang baru. Kalau yang sudah membudaya, berarti siswa ini sudah memiliki banyak karya, begitu ya. Karena dia juga sudah tahu apa hobinya, kemudian dia juga bisa menghasilkan karya-karya yang baru. Kalau yang berkembang, dia juga sudah memiliki karya-karya, tapi masih sedikit ya dibandingkan yang sudah membudaya. Kalau yang mulai berkembang, dia sudah tahu apa hobinya, tapi belum menghasilkan sebuah karya atau gagasan. Dan yang perlu bimbingan, berarti anak ini belum tahu ya hobinya apa, sehingga dia pun belum bisa menghasilkan sebuah
karya atau pemikiran yang berbeda. Kemudian karakter keempat yaitu nalar kritis, di sini adalah kemauan dan kebiasaan untuk menggunakan logikanya begitu ya dalam sebelum dia melakukan sesuatu. Juga yang sudah membudaya, maka siswa ini sudah secara rutin, sudah konsisten, dia akan menganalisa kalau dapat informasi, mengevaluasi adanya masalah, sehingga dia pun akan selalu berpikir sebelum berbuat. Dan dia bisa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya, seperti itu. Kalau yang mulai berkembang, dia juga sudah terbiasa juga tadi ya untuk mengevaluasi informasi, menganalisa masalah, dan sebagainya. Jadi dia juga cukup bisa bertanggung jawab begitu ya. Nggak percaya kalau jadi nggak setiap informasi itu langsung dia percaya, dia pasti akan menelusuri dulu informasi ini apakah valid atau tidak. Kalau yang mulai berkembang dia juga sudah tahu sebetulnya mungkin sudah diberikan informasi begitu ya. Harusnya kita tuh tidak mudah percaya dengan informasi ini hoax atau tidak begitu ya. Dan bertanggung jawab dengan keputusan yang dilakukannya. Tapi di sini siswa ini belum sepenuhnya bisa melakukan. Jadi kadang masih mudah terhasut informasi, begitu masih mudah percaya, sehingga dia pun kurang bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Kalau perlu bimbingan, berarti dia betul-betul mudah langsung percaya dengan informasi, begitu ya, dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya. Jadi tidak berpikir sebelum berbuat seperti itu. Kemudian karakter kelima, kebinekaan global, Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah keterkaitan terhadap keragaman di berbagai negara, tak ada kepedulian terhadap isu-isu yang global. Begitu. Jadi kalau yang membudaya, anak ini sudah update dengan informasi, kemudian dia bisa toleran, begitu ya. Dia tahu info-info yang ada, isu-isu yang ada, baik di skala regional, nasional, maupun skala internasional. Dia tahu apa yang terjadi di luar negeri, begitu ya, isu-isu yang ada serang dia. Kalau yang berkembang, maka dia juga ada ketertarikan dan cukup bisa diterapkan, cukup bisa toleran, begitu ya, dan bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, begitu. Kalau yang mulai berkembang, maka dia cukup ada ketertarikan terhadap isu-isu yang ada di keragaman, tapi belum sepenuhnya bisa diterapkan. Kalau yang perlu bimbingan, maka berarti dia tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungannya, di nasional maupun di internasional, jadi masih sangat egosentris, jadi juga kurang toleran begitu. Selanjutnya terakhir adalah kemandirian. Nah, ini adalah kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Jadi untuk anak yang sudah mandiri, sudah membudaya kemandiriannya, maka dia sudah secara konsisten ya mandiri begitu ya, bisa mengelola dirinya. Jadi pagi itu nggak perlu dibangunkan, dia sudah bangun sendiri, dia sudah menyiapkan keperluan sekolahnya sendiri, tidak perlu ditanyakan apakah ada tugas atau tidak, karena dia mengerjakan tanpa bimbingan begitu ya. Seperti itu. Untuk yang berkembang juga sudah terbiasa ya, dia mengelola dirinya untuk belajar, untuk kegiatan sehari-hari. Kalau yang mulai berkembang, dia juga sebenarnya dia sudah tahu dia harusnya dia bisa mengelola diri, tetapi masih kadang perlu diingatkan ya untuk mungkin soal belajar, mengerjakan tugas, bangun pagi dan sebagainya. Kalau yang perlu bimbingan ini sangat perlu bimbingan ya dari orang tua maupun guru agar dia bisa mencapai tujuan belajar. Jadi masih perlu mungkin dibangunkan pagi, diingatkan sarapan, mungkin masih dibantu untuk menyiapkan keperluan sekolahnya, perlu dibantu juga untuk kegiatan belajarnya dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu dari hasil psikotes yang sudah dilakukan. Sekian dari saya, mungkin saya sarankan lagi ya kepada Mbak April untuk sesi selanjutnya untuk tanya jawab. Silakan Mbak April. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Auda sudah menjelaskan paparan hasil dengan jelas.
Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu guru, jika ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan bisa langsung on mic saja atau bisa melalui kolom chat. Mari silakan. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Bu, Ya, silakan untuk Ibu Meliana. ya saya ingin bertanya, mohon maaf. Eh, saya Meliana Sritonga dari Cilincing 01 pagi. Itu ingin bertanya, kemarin kan saya dapat selebarannya dari TU ya. Berarti itu per siswa nilainya itu dijabarkan itu beda-beda ya. Kan ada berjudul-judul tes seperti yang dijelaskan tadi, itu yang pertama. Yang kedua itu yang kategori nilainya itu orang tua kan kadang-kadang nggak ngerti ya Bu, baca-baca kayak gitu males. Intinya itu di nilai yang ini ya Bu. Misalnya 93, 102 nilainya dia itu yang kita jabarkan ke orang tua. Nah, kalau untuk tingkat kepercayaan kemarin kan mengerjakannya kan menggunakan komputer tuh Bu. Sedangkan anak-anak di daerah Cilincing ini juga baru kemarin diajarkan menggunakan komputer H-1 sebelum ujian. Apakah tes ini keyakinannya untuk tes ini berapa persen gitu loh Bu? Karena ada yang saya lihat hasilnya itu berbeda dengan yang di kelas menurut saya, tapi kan saya bukan psikologi ya. Kemudian ini anak saya ada yang kebetulan ada yang anak berkebutuhan khusus dan kemarin ikut juga gitu. Karena ini makanya saya tanya tingkat keyakinan dengan tes ini berapa persen, karena kemarin anak saya itu ada yang ikut, kebetulan anaknya itu anak yang beda lah, seperti agak beda lah gitu loh, agak istimewa. Seperti itu aja sih Bu, untuk penyebaran ke orang tuanya aja. Kalau yang dijabarkan oleh Ibu barusan itu yang psikolog itu kan ke tingkat kita paham. Tapi kalau ke tingkat orang tua, intinya dia kan biasanya berarti nilai IQ anak saya berapa Bu? Ada biasanya kan kayak gitu. Itu saja yang ingin saya tanyakan dan tolong dijelaskan lagi. Terima kasih. Baik, Ibu Melania, terima kasih untuk pertanyaannya begitu ya. Nah, jadi begini ya, karena psikotes itu kan tadi apa namanya ya kita menilai apa yang direspon oleh siswa begitu ya, apa yang direspon. Kalau misalnya anaknya ngaco jawabnya, ya itu yang nilai itu aja yang dilihat gitu ya. Jadi memang ya tidak bisa 100% bahwa oh itu IQ-nya pasti segitu. Ini adalah kisaran yang bisa dinilai begitu ya. Seperti itu Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya ada anaknya yang dia jawabnya mungkin asal, ya mungkin itu tidak mencerminkan IQ aslinya begitu ya. Ini pendekatannya saja. Diharapkan kalau anaknya itu dia mengerjakannya betul, ya itu mendekati begitu ya, mendekati IQ-nya seberapa. Dan bisa jadi memang ada yang misalnya tadi nggak sesuai gitu ya dengan apa yang dilihat, ya bisa aja begitu karena memang ya tadi nilai itu didapatkan dari respon anak tersebut. Ada anak yang pintar tapi dia jawabnya asal dan jawabnya itu salah, kayaknya walaupun sebenarnya dia pintar tapi kenapa nilainya Asal Bu, maaf saya potong, mungkin lebih nggak ke asal. Mereka itu awam dengan komputer, mouse dan segala macam. Dan saya ya. pikirin tadinya tuh pihak dari psikotesnya tuh datang itu, ini sama aja seperti guru yang kerja sama saya, jadinya dibantu sama TU saya untuk ngajarin anak-anak memegang mouse segala macam, terus bagaimana cara pengerjaannya. Saya pikir tuh ada tenaga bantuan dari pihak psikotesnya datang. Udah gitu kan nggak ada ya, ternyata saya sendiri yang lelah, jujur saya sendiri yang lelah dengan 32, H-1 harus saya ajarin. Pas hari H juga ya tahu sendiri dong namanya kita menggunakan internet dan alat teknologi ya. Terus kadang kalau ditanya, saya nanya TU saya kemudian nanya kembali ke pihak psikotes, jawabannya gitu. Karena kalau di telepon itu di speaker sama TU saya di loudspeaker dan saya mendengarkan gitu. Saran saya, maaf ya saya potong ya Bu ya. Sebenarnya walaupun ini menggunakan internet ya seharusnya adalah timnya yang datang gitu loh. Karena
ini kan nggak free juga kan, sekolah kan yang membiayai juga kan, walaupun dari uang negara. Jadi saya juga kan sama TU saya belajar lagi, ini apaan sih Kak Ima? Kita menerka-nerka kemarin semuanya, karena timnya nggak ada yang datang, walaupun kita kontak dari WA, tulisan itu bisa berbeda pengertian gitu loh, ya kan? Makanya saya bilang, loh kok timnya nggak datang Bu Ai? Saya gituin ke TU saya, iya nggak ada. Jadi saya sama TU saya yang menerka-nerka, membaca ulang, memahami lagi. Mungkin TU saya juga agak ini ya, agak apa namanya, sering menghubungi tim dari psikotesnya, terus kadang-kadang jawabannya BWA, ya begini Bu, bla bla bla. Lah saya kan nggak puas, saya jadinya ceceknya TU saya. Ya TU saya nggak ngerti Bu. Gitu. Namanya ini kan murid saya ya, anak saya sendiri gitu loh. Seharusnya menurut saya pribadi tetap ada tim yang datang ke sekolah walaupun ini menggunakan internet, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi dari teknologinya atau dari segi internetnya atau dari segi websitenya. Karena kemarin juga kan ada kendala seperti itu. Karena saya jujur aja pas saya ngelihat sedikit anak itu ngerjain, oh tesnya begini gitu kan, pakai waktu, ya saya kok ini kayak tes psikotesnya CPNS ya, lebih kebanyakan gambar-gambar gitu. Dan anak-anak, Bu saya jawabnya gimana? Kamu baca saya gitu. Jadi gitu ya Bu. Saya merasa agak berbeda ya tes psikotes yang menurut saya aja sih Bu ya. Terima kasih. Iya, baik, memang untuk anak SD kalau pakai online itu mungkin memang kurang optimal begitu ya. Dan mungkin jadi kemudian juga belum familiar, kemudian kadang pemahamannya itu juga berbeda. Nah, ya memang itu kendalanya begitu ya. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan lagi. Sebenarnya untuk anak ABK juga tidak disarankan ikut psikotes klasikal ini begitu, karena biasanya kalau untuk anak ABK itu kami individual ya Ibu ya, individual, kemudian menggunakan alat tes yang lain, lebih ke nanti hambatannya atau handicapnya apa itu harusnya begitu ya. Jadi ya Soalnya kita nggak bisa kita kan cuma ngelihat doang Bu, kita harus tetap daftarin. Kita kan harus punya yang kuat menyatakan dia. Kalau kita cuma melihat menerka-nerka ya nggak bisa gitu. Makanya tetap dimasukin karena itu, karena belum ada kekuatan yang bisa kita bilang. Kita kan tidak banyak orang tua itu mau mengakui iya walaupun sudah terlihat gitu kan, makanya tetap kita masukkan gitu loh, karena ya kita harus punya bukti yang kuat. Tadinya nggak mau ikut harus ada bukti yang kuat, tapi kan tidak semua orang tua itu apa ya berbesar atau apa mengakui lah, intinya pada intinya seperti itu, makanya tetap diikutkan. Itu kan menurut saya ya, tapi kan dokter dan psikolog bisa menyatakan itu berbeda, tapi kemarin dia ngisi sendiri itu. iya, ya nggak apa-apa, nanti mungkin kalau hasil seperti apa, nanti mungkin kalau memang hambatannya apa kan dia tertentu ya. Nah itu mungkin yang nanti mungkin ke orang tua untuk mungkin dibawa ke puskesmas atau ke apa namanya ke lembaga psikologi ya, agar lebih jelas lagi begitu ya hambatannya di mana dan pengembangannya seperti apa itu untuk anak ABK. Ya, dan mungkin juga untuk IQ ini ditekankan misalnya yang dapat nilainya itu tinggi juga apa namanya jangan sombong gitu ya. Kalau yang rendah juga jangan berkecil hati karena anak-anak masih sangat berkembang begitu ya. Masih berkembang. Mungkin nanti kalau dengan alat tes kan alat tes banyak ya. Psikotes ini memang menggunakan CFIT. Nanti kalau individual ada yang beda lagi begitu ya. Ada macam-macam begitu ya. Mungkin tadi Ibu bilangnya kayak CPNS ya. Karena mungkin CPNS ada yang pakai CFIT tapi skalanya beda Bu. Ini kan pakai skala 2 ya untuk tingkatan usia 8 sampai 14 tahun. Nanti kalau yang dewasa itu beda lagi tingkatannya. Jadi tidak sama begitu ya, tapi mungkin agak setipe begitu berupa gambar karena ini memang dibuat yang genetiknya begitu ya bisa dipakai di provinsi mana aja karena memang tidak terkait dengan bahasa begitu. Jadi yang diukur lebih ke tadi ya bagaimana liquid intelijensi atau kecerdasan bawaan dari seorang anak. Tapi tadi jika memang tadi mungkin karena ada hambatan nggak paham dengan instruksinya atau terkendala dengan karena perangkatnya, nah itu mungkin yang tidak ya yang membuat jadi tidak optimal begitu ya untuk pengukuran ini seperti itu. Begitu mungkin ya, soal berapa persennya ya nggak bisa dipastikan karena mungkin beda-beda tadi ya. Ada anak yang memang mungkin dia mengerjakannya pas sesuai gitu ya.
Atau juga ada kadang pernah juga diukur katanya ada anak ini ABK tapi kenapa hasilnya tuh rata-rata, ya padahal dia asal mengerjakan tapi ternyata mungkin karena dia ketika dia apa yang dia jawab itu betul, ya itu yang diskor oleh sistem begitu karena by system. Begitu Ibu Melena, mohon maaf mungkin kalau dari ada yang kurang dari kami begitu ya, tapi ya mungkin nanti bisa diperbaiki lagi untuk mungkin lebih awal sosialisasinya atau kok bisa lebih bagus lagi. Iya Bu, terima kasih. Ya ke depannya itu aja Bu, kalau bisa koordinator. Jika berlanjut lagi program ini, ya kita jangan dibiarkan sendiri gitu. Ini kan juga nggak gratis gitu. Itu aja sih. Karena saya jadi mempelajari lagi nih, ngapain saya kan nggak paham gitu loh. Walaupun kata tinggal masuk begini-begini kan 32 komputer yang kita lakukan. Terus 32 data anak gitu loh. Dan kita butuh teknis, memang teknisi di dalam, teknisi saya, TU saya di sekolah, dia kan mengertinya hal-hal sekolah. Kalau hal lain tentang website yang ada di dalam psikotes ini dia juga kagak ngerti Bu. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih untuk masukannya. Ya, terima kasih untuk Bu Meriana sudah menyampaikan, sudah bertanya dan menyampaikan tadi hasilnya. Nanti akan kami sampaikan juga ke manajemen agar diperbaiki lagi begitu. Oke, selanjutnya dari SDN Sumber Barat 07, silahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Begini Ibu, saya ingin bertanya, kan ini hasilnya sudah keluar ya. Sampai sejauh mana sih kita bisa menggunakan hasil ini? Sampai waktunya, periodenya gitu, atau bisa dipakai 5 bulan atau ke depannya berapa bulan Ibu untuk keakuratannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ke depannya Bu, ini kan mengenai teknis untuk mengenai teknis juga ya anak-anak tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Meliana, kadang-kadang mereka tidak bisa memakai komputer gitu ya, jadi mempengaruhi jawaban dari mereka. Bisa tidak nanti ke depannya menggunakan manual saja Ibu, paper gitu, jadi data yang dipakai itu bisa lebih akurat ketimbang dengan memakai chat begitu, karena ketidaktahuan atau mungkin ketidakmampuan dari anak. Begitu Ibu, terima. Baik, Ibu, mungkin nanti yang kedua bisa nanti jadi masukan ya, jadi masukan untuk tim kami. Untuk yang pertama, seberapa lama begitu ya. Sebenarnya kalau hasil psikotes itu untuk anak-anak ini sekitar 3 tahun ya. Nah, tapi nanti kan perkembangannya beda-beda ya, Ibu. Misalnya untuk IQ sih sebetulnya itu relatif menetap, tapi masih bisa berkembang begitu. Ya mungkin kalau misalnya mau tes lagi, boleh 3 tahun misalnya, berarti masuk SMP begitu ya, untuk tes kembali untuk perkembangannya seperti apa. Untuk kondisi-kondisi yang lain juga nanti tergantung bagaimana stimulasinya ya. Kalau misalnya tadi yang terkait bakat, terkait minat bisa berubah, bisa begitu ya. Karena anak-anak kan masih sangat berkembang ya. Bahkan untuk anak SD biasanya saya sarankan nggak usah tes minat bakat dulu, lebih ke apa namanya memberikan banyak apa namanya pengalaman-pengalaman begitu ya, karena bisa jadi ya karena masih terbatas pengalamannya ya itu yang dijawabnya begitu. Jadi tadi mungkin untuk sekitar 3 tahun ya, untuk ini bisa ikut tes lagi SMP nanti mungkin tadi minatnya beda bisa beda, kemudian bisa meningkat begitu ya, karena juga tadi tes itu kan juga terkait kondisi ya, misalnya ada anak yang apa namanya sedang tidak mood, atau juga tadi terkait dengan kalau online tadi ya ada kendala-kendala, atau juga ada yang misalnya sedang nggak bisa konsentrasi atau sedang sakit, ini juga akan mempengaruhi hasilnya begitu. Jadi nanti boleh Bapak Ibu nanti bantu juga sambil tadi lihat di observasi begitu ya. Seperti itu. Jadi ini hanya sebagai potret awal saja mungkin ya untuk anak SD, sebagai potret awal, oh kemampuannya masih segini begitu. Jadi kita perlu tingkatkan begitu ya. Kemudian mungkin tadi yang perlu lebih diperhatikan itu di yang potensinya ya Ibu ya. Apakah anak ini perlu ada support dari orang lain untuk kemandiriannya, untuk daya juangnya, untuk regulasi atau pengelolaan emosinya. Di situ sih mungkin yang akan sangat penting untuk dikembangkan di anak-anak. Gitu.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu dari SDN Sumber Barat Langsung Bejo. Baik, untuk selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja sebelum kami tutup untuk agenda pada pagi hari ini. Mari, silakan Bapak Ibu. Ya. Maaf, saya mau tanya bisa? Oh iya, silakan Ibu Laurenti ya. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf, suaranya mengema, Bu. Dimatiin dulu. Bisa di. Kedengaran, Bu? Oh ya, sudah Ibu. Halo, kedengaran? Halo, kedengaran, Bu? Iya, sudah Ibu, silakan. Udah ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya mau menanya ini agak-agak sedikit. Tadi pertanyaan Ibu siapa tadi kan? Terus terang aja di sekolah kami ini tes IQ ini bisa digunakan sebenarnya untuk masuk SMP untuk yang mendaftar ke inklusi. Yang sudah kita sekolah kami sudah pernah mengikuti tes IQ. Cuman tesnya itu hasilnya hanya berlaku sampai 6 bulan saja. Nah, setelah 6 bulan hasilnya itu tidak berlaku lagi untuk sekolah SMP. Jadi saya mau tanya, ini kira-kira masih diperlukan lagi nggak, berlaku nggak sampai ini kan, karena kita ikutin anak kelas 5 gitu. Nah, dia mau masuk SMP kan otomatis tahun depan. Seperti itu. Apakah masih bisa berlaku? Terus yang kedua saya mau nanya, tadi yang pertanyaan Ibu Meliana Sitonga saya juga belum paham. Jadi yang mau disampaikan ke orang tua murid ini yang mana? Apakah angkanya yang 190 ininya atau bagian mana? Itu loh tadi pertanyaan saya. Tadi saya nyambung, saya kok jadi kemana-mana. Saya hanya ingin tahu yang harus kita sampaikan ke orang tua murid itu bagian yang mananya? Apa yang Bapak Ibu anaknya nilainya 100 itu berarti kategorinya rata-rata. Hanya itu aja yang disampaikan. Seperti itu loh Bu. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Sekian. Baik Ibu Laurenti, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi saya malah belum tahu ya kalau ada ketetapan hanya segitu. Jadi karena itu berarti kan kebijakan ya, kebijakan dari lembaga pendidikan begitu. Nah ini mungkin pihak Rashidu mungkin ya yang akan bisa memberikan gambaran, karena kalau dari psikologi sih misalnya untuk psikotes itu kita merekomendasikan untuk tes kembali itu sekitar 3 tahun, karena di situ sudah ada belajar dan sebagainya begitu ya, sudah perkembangan. Tapi kalau itu berarti terkait dari kebijakan lembaga pendidikan untuk berapa lama berlakunya. Nah ini yang saya sendiri malah baru tahu ya kalau misalnya hanya 6 bulan berlakunya, itu yang saya nggak tahu begitu ya. Mungkin nanti dari pihak tim Rashidu mungkin ya yang nanti bisa memberikan apa namanya gambaran atau rekomendasi begitu. Kemudian untuk orang tua ya sebetulnya semuanya penting ya tapi mungkin kalau untuk orang tua yang sederhana ya udah boleh disampaikan di angka segitu gitu ya ke apa namanya untuk orang tua. Tapi kemudian sebetulnya kalau dari kami untuk anak itu bahwa nilai saja tidak cukup begitu ya. Oh, nilai segini kan harus melihat juga masalah anak ini di mana begitu ya, apa yang perlu dikembangkan. Jadi mungkin ke apa namanya selain tadi skor IQ-nya, mungkin juga bahwa anak ini apa namanya ke apa motivasinya kurang gitu ya, berjuangnya kurang, atau mungkin di bagaimana mengelola emosinya yang masih perlu dikuatkan. Itu sih Bu mungkin ke situ ya yang mungkin untuk ke orang tua. Tapi untuk orang tua juga nanti kan bisa dapat hasilnya ya, hasil psikotesnya untuk dibaca begitu.
Mohon maaf. Mau nanya ini hasil psikotes nanti sekolah sendiri ngeprint atau gimana ya? Hasil psikotes di sekolah sendiri yang buat ngeprint atau nanti akan dikirim lewat email gitu mungkin atau apa? Email sih udah ada sih, maksudnya ada dalam bentuk lembarannya itu apa yang memang nanti distribusikan lewat sendiri gitu sih. Baik, untuk Ibu Laurentia. Jadi untuk hasil cetak itu nanti kami kirimkan dalam bentuk buku. Jadi itu hanya untuk arsip saja, arsip sekolah. Jadi kalau untuk siswa masing-masing itu sudah kami kirim di Google Drive, nanti bisa di-download, nanti bisa dikirimkan mungkin ke orang tuanya melalui WhatsApp atau bisa di-print juga. Untuk printnya itu dari sekolah, jadi bukan dari kami, begitu. Oh, jadi kita doa sendiri ya? Untuk kita udah Iya, Ibu. download loh, Bu. Kalau Iya, kita Ibu. belum Jadi download kemarin karena berpikir dikirim dari sana, jadi kita, aduh, bagi oh itu ya, kita udah download. Saya kira tadi ya dikirim dari sana, ternyata hanya sebuah buku. iya, Terima Ibu. kasih. Iya, Ibu. Jadi untuk sekolah-sekolah lain biasanya itu dikirimnya melalui WhatsApp begitu. Jadi Ibu dikirim masing-masing ke walinya itu melalui WhatsApp. Jadi tidak perlu dicetak begitu. Jadi kalau untuk dicetak atau tidaknya itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing begitu. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang lain, jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan bisa on saja sebelum kami akhiri. Silakan Bapak Ibu. Ini kan saya juga kemarin di print itu dari sekolah ya. Sebetulnya banyak. Tapi karena ini sudah menurut saya ini lumayan mahal. Alangkah baiknya saya juga dulu pernah sekolah dan itu nggak di print dari sekolah, dari tim psikotesnya gitu. Ya alangkah baiknya sebenarnya dari tim psikotesnya itu hasilnya bukan dari kami lagi gitu. Kalau dikirim lewat WA ya nggak semua orang tua kita itu orang tua murid itu berpendidikan tinggi yang dapat mengerti ketika buka WA dia membaca tulisan aja kadang-kadang masih suka salah, apalagi kita dalam WA itu kan aplikasi ya, mengklik ini atau seandainya dijadiin PDF itu kan kecil. Intinya orang tua kan senangnya yang biasanya di selembar kertas. Bangga hasilnya memuaskan tidak memuaskan, orang tua merasa bangga biasanya. Nah, itu kalau misalnya tim sekolah lagi mengeluarkan ini, kami biaya jadi double gitu loh. Menurut saya ya, ini sih dari saya terserah kalau guru-guru yang lain seperti apa. Seharusnya alangkah bijaksananya ini hasil itu dari tim psikotes karena ini kan nggak gratis ya, nggak free gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Meliana masukannya. Nanti saya akan sampaikan ke pihak manajemen agar ditindaklanjuti untuk selanjutnya. Begitu. Baik, Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Untuk yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Bapak Ibu, atau mau ditanyakan? Baik, jika sekiranya sudah tidak ada yang mau ditanyakan dan disampaikan lagi, maka akan segera kami akhiri untuk agenda pada pagi hari ini.